lah kita coba cari jawabannya langsung dari PKS, Mas Iqbal. Gimana nih, ini betul kawan lama, artinya kalau peluangnya besar sudah diagendakan dong pertemuan antara PKS dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto? Ya, saya kira saat ini politik kita sangat dinamis sekali ya. Kemarin kami sudah mengundang berbagai pihak untuk melakukan silaturahmi dalam rangka halal bihalal, termasuk kami juga mengundang Pak Prabowo ya dan pimpinan-pimpinan partai lainnya. Jadi untuk soal koalisi, pimpinan PKS sudah membentuk badan pekerja Majelis Syuro yang akan diputuskan oleh Majelis Syuro untuk mengkaji, lakukan komunikasi. Artinya memang dinamis sekali, berada di luar atau berada di dalam itu adalah sama-sama baik, tetapi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan kami di Majelis Syuro. Karena Majelis Syuro ini adalah perwakilan dari kader-kader dan anggota PKS yang nanti akan membahas apakah berada atau di luar pemerintahan. Oke, tapi sebelum membahas berada di luar atau di dalam pemerintahan, sudah ada agenda bertemu dengan Pak Prabowo dulu belum sih Mas Iqbal? Ya, kami kemarin dalam acara halal bihalal kami sudah mengundang Pak Prabowo dan Gerindra, tetapi kemungkinan waktunya belum pas. Jadi saat ini komunikasi masih taraf informal. Saya kira nanti juga mungkin Pak Prabowo juga mungkin akan mengundang kami atau datang ke kantor kami. Yang jelas kami sangat terbuka untuk berkomunikasi, tetapi lagi-lagi soal keputusannya apakah bergabung atau di luar pemerintahan itu nanti dari hasil kajian yang dibentuk oleh pimpinan, itu badan pekerja Majelis Syuro yang akan melakukan komunikasi. Oke, Mas Nyarwi, apakah pertemuan Pak Prabowo dengan PKS ini akan cukup menjadi pertimbangan yang dibawa oleh Majelis Syuro nanti untuk mengkaji kemudian mengambil keputusan? Ya, itu salah satu faktor atau variabel ya Ken ya. Tapi kalau kita lihat tradisi berpartainya PKS, ini kan ada agak mirip-mirip juga dengan PDIP ya, partai kader ya. Jadi saya kira dinamika di internal itu luar biasa untuk bisa memutuskan apakah bergabung gitu atau katakanlah di luar kekuasaan. Saya kira itu hanya salah satu saja. Tetapi balik lagi saya setuju dengan pendapat Bung Iqbal tadi ya. Kalau kita baca struktur PKS itu kan ada namanya Majelis Syuro. Ya. Dan itu kan punya otoritas yang besar ya dalam memutuskan arah dari partai ini nanti ke depannya ya, termasuk dalam pemerintahan di parlemen, kemudian termasuk apakah gabung apa tidak. Jadi saya kira, tapi kalau kita lihat ya, satu lagi ya Ken ya, kita tidak melihat ada persoalan yang kritis ya atau serius ya. Misalnya dari pimpinan Majelis Syuro ini misalnya melakukan kritik atau apapun selama Pilpres ya ke Pak Prabowo ya. Jadi ada kemungkinan juga gitu loh. Cuma memang saya kira ya ada plus minusnya. Misalnya contoh kalau PKS memilih bergabung, suara-suara kritis yang selama ini itu masyarakat itu mengenal PKS yang berani mengkritik di parlemen, di DPR, kemudian juga menyuarakan banyak hal, itu kemungkinan bisa berkurang ya, atau bahkan suaranya akan berbeda jadinya ketika nanti di era pemerintahan Prabowo Gibran berkuasa seperti itu. Nah ini ya itu. Mas Iqbal, gimana nih menjawab karakter yang dimiliki oleh PKS? Selama ini kan kita kenal PKS ini punya suara kritis loh yang cukup diperhitungkan juga nih. Baru kali ini aja tapi kan berseberangan sama Pak Prabowo, tadi disampaikan Mas Nyarwi, sudah kawan lama loh sebenarnya. Nah apa yang kemudian dipilih? Tetap mau jadi kawan lama tapi rasa baru atau tetap mempertahankan karakter, berada di oposisi? Ya saya kira memang yang dilihat dari rakyat tentang PKS adalah konsistensi ya. Di pemerintahan 2 periode terakhir kami berada di luar pemerintahan dan konsisten sampai akhir. Tidak terjebak bulu kayu, tidak terjebak ajakan. Karena bagi kami berada di luar dan di dalam itu bukan sebuah prestasi, tetapi bagi kami ini adalah bagian dari komitmen kepada para pendukung, bagian dari komitmen kepada rakyat bahwa kami tetap mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan terbukti, siapa kalau tidak ada PKS kemarin yang di periode ini, siapa yang akan berteriak tentang kenaikan BBM? Siapa yang berteriak tentang undang-undang cipta kerja yang merugikan pekerja dan buruh? Siapa yang berteriak tentang undang-undang yang IKN yang tentu saja bagi kami itu adalah terburu-buru. Jadi bagi kami saat ini, kami sepenuhnya terbuka, tetapi bagi kami tidak mudah untuk begitu saja, tetapi harus ada kajian yang dalam
Dan kami menyerahkan kepada Badan Pekerja Syuro untuk melakukan komunikasi. Oke, baik. Ini tidak saja memprediksi skor timnas Indonesia, tapi kita juga harus memprediksi nih Mas Nyarwi, peluangnya sebesar apa sih PKS nanti untuk jadi di koalisi Ya, masih atau ada oposisi? misteri juga kan. Masih Jadi ada misteri, dijawabnya tapi nanti ya Mas Nyarwi, Mas Iqbal, usai jeda kami kembali untuk Anda.